Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Maaf, Kak, izin bertanya. Bagaimana sih, Kak, cara Kakak mengatur waktu antara akademik dan kegiatan organisasi yang Kakak lakukan itu? Oke, saya perkenalkan diri saya dulu ya. Kan belum pada tahu ya, kan nggak ada. Nama saya Pangeran Arsyad itu. Dengan siapa tadi? Dengan Dengan siapa? Nofriansyah, Kak. Nofriansyah. Aprensel ya. Nama saya Pangeran Arsyad Ihsanul Haq. Saya sebenarnya udah mahasiswa lama banget. Cuman karena dimintain Bu dosen ya nggak apa-apa deh. Saya kuliah di Mesir 2012 sebenarnya dan sudah selesai dari 2017. Nah, kalau menurut saya untuk mengatur waktu, kita tentunya terus mengatur skala prioritas. Baik dari antara pembagian kegiatan organisasi dengan belajar dan di dalam kegiatan organisasi itu sendiri. Kalau mau kita kerjakan semua pekerjaan di dunia itu banyak banget dan tidak akan selesai-selesai. Maka kita harus ngambil yang terpenting dulu, baik untuk organisasi dan juga untuk pengembangan kita ke depannya. Saya selalu ketika berorganisasi misalnya dengan latar belakang saya kuliah di Mesir pasti berbeda ya dengan di Indonesia ya. Saya selalu mencari organisasi yang ada kesinambungannya untuk saya dan masa depan saya. Misal, saya ini bukan anak pensi dan nanti saya melihat diri saya tidak akan tuh bikin acara-acara yang kesenian tari atau budaya-budaya, maka saya tidak akan ngambil kegiatan itu dari sejak di organisasi. Maksudnya saya tidak akan ngambil peranan untuk jogetnya atau apanya seperti itu. Saya akan ngambil yang inti-intinya, kalaupun tetap ada kegiatan seperti itu. Nah, setelah nanti kita melihat antara prioritas akademik kita dan organisasi misalnya ya, saya selalu membagi karena yang harus lebih optimal itu adalah akademik. Ya. Karena saya melihat organisasi itu adalah skill bagaimana nanti setelah saya kuliah untuk memanage waktu saya dan juga potensi saya. Saya tuh bagi sebenarnya di hari-hari kuliah saya, sebagaimana kalian ya, itu adalah yang tidak mengganggu dari aktivitas dan tugas-tugas saya. Jadi saya tempatkan kuliah saya dulu, baru organisasi gitu. Nah, baru nanti kalau di liburan, nah itu biasanya saya optimalkan untuk organisasi. Kalau di Mesir, liburan itu bisa sampai 3 bulan ya, musim panas dan musim dingin juga sekitar sebulan, sama lah kayaknya ya sama dengan mahasiswa Indonesia. Gitu. Jadi membaginya, kalau presentasi saya udah agak lupa ya, cuman saya maksimalkan akademik saya dulu nggak terganggu, baru dari situ organisasi yang itu pun sudah saya pilih-pilih. Organisasinya tidak semuanya saya ambil, tapi yang nanti setelah kuliah itu masih ada keberlanjutannya dari itu. Seperti itu, Nofri. Izin bertanya, apa tantangan terbesar yang kakak hadapi dalam mengatasi rasa malas saat belajar di luar negeri atau di universitas yang sudah kakak alami, pengalaman kakak sendiri, dan bagaimana cara kakak mengatasinya, Kak? Ya, kalau rasa malas itu pasti tentunya ada ya. Tapi saya selalu berpikir, saya berangkat dari keluarga yang tidak punya privilege, keluarga yang biasa-biasa dan sederhana saja. Saya berpikir bahwasanya ini adalah saya yang harus bertanggung jawab atas diri saya di masa depan, dan saya tidak akan punya tempat untuk bersandar atas kegagalan saya. Nah, maka motivasinya itu selalu adalah saya ini harus jadi orang, saya harus sukses, saya harus bantu orang, seperti itu. Nah, saya juga selalu melihat bahwasanya tentunya terinspirasi ya banyak dari bacaan dan juga dari video-video. Saya juga menyarankan ya sebenarnya kita kalau masih masa-masa muda itu sering-sering banyak baca buku motivasi. Saya tuh selalu sejak di pondok itu memang membaca buku itu merutinkan kayak seminggu itu minimal setengah buku kebaca, bahkan sampai 1 buku. Dan buku-buku itu kayak buku-buku motivasi, buku-buku bagaimana meningkatkan life skill. Karena saya merasakan nanti kalau saya nggak punya ini, nanti kerjaan saya gimana? Saya nggak mau nih kerja-kerja kasar, saya nggak mau nih kerja-kerja yang cuman diandalkan tenaganya saja tapi bukan ide dan pikirannya.
Maka itu ketika saya misalnya merasa lagi kuliah, aduh males nih, aduh nggak ada semangat ya, saya balik lagi. Ini habis kuliah nih, masa kuliah cuma sebentar doang. Sekarang kita masih bisa gaya-gayaan, sekarang kita masih bisa santai. Tapi santainya sekarang kita ini adalah menentukan nanti level pekerjaan kita seperti apa, nanti level masa depan kita seperti apa. Itu yang biasanya menjadi motivasi. Bukan maksudnya kayak kok berarti kuliah itu cuma terkait dengan pekerjaan dan penghasilan, bukan. Cuma nanti itu akan menentukan kita ke depannya. Bagaimana kita bisa berdampak, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk masyarakat. Kebetulan, saya ketika kuliah di Mesir itu adalah orang yang memilih, kan biasanya ya, kalau ke Mesir itu, atau misalnya ke Saudi, mayoritas itu akan menjadi penceramah, ataupun akan menjadi dai, ataupun akan menjadi ulama, atau dosen gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan agama. Nah, saya sudah berpikir nanti saya pulang ke Indonesia, itu saya adalah orang yang akan menyediakan panggung atau menukangi ya para orang-orang yang akan berbicara, yaitu ulama-ulama itu. Permisalnya seperti ini, kalau misalnya untuk menyampaikan pesan itu butuh sebuah panggung, maka teman-teman saya itu adalah orang yang akan berbicara di mic-nya. Nah, saya adalah orang yang akan menyiapkan panggungnya, membuat undangannya, dan menggalang masanya, dan mencari dananya, seperti itu. Nah, karena saya udah punya alasan, saya tidak mau gagal, saya punya tujuan, saya ingin menjadi fasilitator untuk orang. Nah, itu yang selalu saya pegang ketika saya punya rasa malas, karena kemalasan saya tentunya akan menihilkan semua alasan dan juga tujuan saya itu. Gitu. Ya, dari Ratu ya. Ya. Oke, teman-teman yang lain gimana? Baik, Kak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kenalan dulu, boleh. Apa yang memotivasi Kakak untuk menjadi presiden kampus Mesir pada saat itu? Salah satunya tadi ada yang saya sebutkan ya, yang terkait saya bilang panggung itu, bahwa saya akan jadi tukang. Ya. Saya memutuskan untuk jadi tukang. Kenapa? Karena saya pikir pekerjaan itu ya bagaikan tujuan dakwah itu ada sebagai mobil. Kayak kalau kita punya tujuan ya, misalnya itu kan nggak mungkin semuanya ban semua, nggak mungkin semuanya setir semua, nggak mungkin semuanya mesin semua. Jadi kan harus bagi-bagi tugas. Nah, pembagian tugas dari teman-teman tuh udah lengkap. Ada yang jadi pendakwahnya nanti jurusan tafsir, jurusan hadis, jurusan akidah, jurusan syariah ya. Nah, saya melihat, oh, hal-hal itu udah banyak. Angkatan saya aja yang ke Mesir 400. Nah, maka saya lihat harus ada orang yang akan menjahit semua potensi itu. Nah, saya berpikir, oke, berarti saya akan tetap kuliah, saya akan tetap mendalami keilmuan saya, tapi ada skill lain yang saya harus dalami. Dan ini sudah saya pikirkan sejak saya datang ke Mesir. Makanya dari tingkat 1 saya sudah aktif organisasi. Nah, saya melihat dengan menjadi presiden mahasiswa Indonesia di Mesir, itu membuka pintu untuk mengupgrade skill dan kemampuan saya dan juga interaksi saya, baik di dalam komunitas teman-teman di Mesir dan juga bahkan ke Indonesia dan mancanegara. Jadi itu motivasinya bagaimana nanti saya bisa menjadi tukang yang terampil untuk membantu teman-teman. Seperti itu. Itu ya jawabannya ya. Oke, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Bagaimana dengan yang lain? Masih ingin bertanya? Baiklah, Mir. Saya mau coba nanya ya, Mir. Oke. Sebutkan nama dan divisi apa ya? Oke. Izin ya, Kak. Saya dari Ya. Divisi Medsos, Atika Sari Devi. Ingin menanya bagaimana suka duka Kakak selama menjadi mahasiswa, selama menjadi presiden mahasiswa. Ya, saya suka dukanya. Suka dukanya yang pasti saya punya banyak musuh. Saya punya banyak musuh, saya banyak yang nggak suka, ya kan? Tapi di saat itu juga, di saat yang bersama, bukan tapi ya, di saat yang bersamaan, kehabisan waktu, kehabisan tenaga,
dan bahkan kehabisan dana. Nah, seperti itu. Itu kalau masalah dukanya. Saya itu di Mesir sampai ketika saya jadi presiden mahasiswa, saya itu ngutang sampai 20 juta rupiah misalnya. Saya nggak tahu ya, ini ngukurnya kalau pakai duit sekarang mungkin jadi kecil bagi kalian atau enggak, tapi bagi saya itu besar banget dulu di tahun 2017 ya. Ya, kenapa saya ngutang? Karena kegiatan saya tidak bisa semuanya diakomodir oleh organisasi. Dulu saya pas jadi ketua mahasiswa itu pulang pergi dari Mesir ke Indonesia itu 4 kali. Ya. Dan itu semua atas banyaknya gesekan ataupun masalah yang terjadi di Mesir. Misalnya saya pertama kali pulang dari Mesir itu setelah jadi presiden bulan Agustus. Kondisinya saya waktu itu meminta bantuan ke Wakil Ketua DPR Pak Fadlizon bahwasanya ada mahasiswa-mahasiswa kita yang ditangkap yang itu akhirnya berujung pada deportasi dan ada pola-pola yang akan terjadi di masa depannya gitu. Maka saya minta bantuan. Itu yang pulang pertama. Terus pulang kedua juga saya pulang lagi dan itu ketemu dengan Pak JK sebagai Wakil Presiden dan juga waktu itu Pak Wakapolri yang ternyata nantinya ketika saya bekerja, saya justru bekerja untuk Pak Wakapolri sekarang yang sudah pensiun. Jadi waktu itu banyak sekali masalah-masalah yang di Mesir, ya masalah-masalah yang itu menyita waktu dan juga menyita tenaga dan juga tentunya menyita ruang akademi saya. Nah, seperti itu. Karena ketika kita jadi puncak pimpinan, ya pasti ya kayak misalnya kalau kita masih di ketua panitia itu masih cenderung mudah ya untuk mengatur waktu. Yang susah itu kalau misalnya di kampus mungkin udah langsung jadi ketua BEM-nya, misalnya organisasi teman-teman. Dan yang agak uniknya di Mesir itu, kita itu bukan sekedar mengurusi kehidupan mahasiswa. Maksudnya gini, kalau misalnya kamu jadi ketua BEM misalnya ya di Universitas Muhammadiyah sini, berarti kan yang kamu urusi adalah kehidupan mahasiswa di lingkungan kampus. Kalau ada semua yang bermasalah dengan kampus, berarti kamu yang ngurusi. Tapi kalau misalnya mahasiswanya lagi jalan-jalan ke Surabaya dan tidak ada urusannya dengan kampus, ya kan udah nggak diurusi lagi ke Padang gitu dan nggak ada urusan dengan kampus ya. Banyak institusi lain yang ngurusi. Kalau di Mesir nggak, kita itu bukan sekedar menjadi presidennya teman-teman mahasiswa di lingkungan kampus, tapi sampai kehidupannya A sampai Z. Bahkan sering juga kita menangani kasus yang terjadi pada TKW yang ada di Mesir. Jadi kita udah kayak pemerintahan kecil sendiri. Ada ngurusin untuk yang beasiswa, kita cariin bantuan, yang dia rumahnya kemalingan. Ya, sampai saya pernah pas jadi presiden, ada yang rumahnya itu jam 4 pagi, ya, dibobol sama orang-orang dari Sudan, 7 orang, dibacok, kepalanya itu cowok kena parang gitu. Nah, itu hal yang bukan sekali dua kali terjadi, penjambretan atau apa. Nah, jadi kalau di sana itu dukanya itu capeknya adalah waktu itu kita tersita untuk ngurus bukan hanya kehidupan kampus tapi juga kehidupan ya bangsa Indonesia dari kalangan mahasiswa yang ada di Mesir seperti itu. Tapi kalau dukanya ya banyak juga, sukanya juga banyak karena dari situ kita dapat banyak berinteraksi dengan teman-teman dari negara lain. Banyak bisa berinteraksi dengan budaya-budaya dari negara lain dan banyak sekali pengalaman dan juga network yang kita dapatkan dari berorganisasi. Seperti itu. Saya sampai saat ini masih berinteraksi dengan baik dengan pejabat-pejabat di Universitas Al-Azhar ya, dan juga teman-teman dari bukan PTI negara lain, tapi dari ketua-ketua mahasiswa Thailand yang ada di Mesir, ketua-ketua mahasiswa Filipina yang ada di Mesir, yang itu sangat berharga ya, karena saya ngelihat seperti ini, ketika kita kuliah di luar negeri, itu kesempatan emas untuk bangun koneksi, seperti misalnya Habibie. Habibie itu di Jerman berteman dengan yang namanya Erbarkan. Dia berteman dengan baik dengan Erbarkan. Ternyata setelah 30-40 tahun pulang masing-masing ke negaranya, Habibie menjadi presiden Indonesia. Erbarkan menjadi Perdana Menteri Turki yang itu menjadi gurunya dari Erdogan sekarang. Nah, maksud saya, itu yang saya nikmati adalah saya dapat banyak berinteraksi dengan ketua pelajar lain yang saya nggak tahu, mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, mereka semua akan menjadi orang di negaranya.
seperti itu. Oke. Izin bertanya, Kak. Bagaimana sih pengalaman Kakak dalam beradaptasi dengan budaya dan lingkungan sosial di Mesir? Ya, beradaptasi ya. Iya. Baik. Jadi kalau di Mesir kita kan sebenarnya ada dua yang harus kita adaptasi. Pertama, kita menjadi tamu asing di negara mereka. Yang kedua adalah fakultas ataupun universitas yang kita ambil. Ya, kita ini kan kami ini kan berada di Universitas Al Azhar yang mereka itu kuliahnya dalam koridor agama. Maka tentunya kami poin paling pertama sebelum beradaptasi dengan Mesir, kami beradaptasi dengan apa-apa yang menjadi adat dan sopan santun di sana. Tentunya mahasiswa kita di sini nggak pernah misalnya pakai celana-celana yang misalnya kita nggak bicara tentang celana pendek ya, celana 3/4 aja. Nah, celana 3/4 kayak celana-celana basket dulu, itu kita nggak pakai. Terus kita lebih sering memakainya kemeja ataupun baju koko. Karena ya itu, kita adalah mahasiswa Universitas Al Azhar. Terus interaksi antara perempuan dan wanita itu juga tentunya terbatas, ya, karena di Masjid Al Azhar juga kampus perempuan dan kampus laki-laki itu jaraknya jauh ya, sekitar 7 sampai 8 kilometer seperti itu. Terus untuk di Mesir kami beradaptasi misalnya ya, apa-apa yang menjadi kebudayaan mereka, apa-apa yang menjadi tabu bagi mereka, itu kami hindari walaupun itu menjadi maklum di negara kita. Misalnya, kami itu di sana tuh nggak pernah pakai sarung ya. Tapi gini ya teman-teman ya, ketika saya bilang kami, bukan menutup kemungkinan itu bukan menjadi 100%. Ya. Tentu adalah 1-2 orang atau ada salah kelompok yang berbeda gitu. Tapi mayoritas seperti itu, kami bicara tentang mayoritas. Nah, kami tuh nggak pernah pakai sarung keluar misalnya. Kenapa kami nggak pernah pakai sarung? Karena sarung itu adalah hal yang tabu di Mesir dan dia dalam tanda kutip dipakai untuk interaksi suami dan istri di rumah gitu. Jadi dan walaupun sarungnya bukan bentuk yang kita pakai, gitu. Tapi kami menghormati. Nah, kami nggak pakai seperti itu. Ya, terus ya kami juga misalnya kalau di jalanan itu kami tidak berinteraksi dengan lepas karena mayoritas suara kita misalnya kan kedengaran sama mereka cempreng gitu. Sekarang gini aja deh, bayangin kalau misalnya kalian di Lampung ada 1.000 mahasiswa Cina yang kuliah di kampus kalian, lalu mereka misalnya satu bis, di bus itu berbicara sesama mereka pakai bahasa Cina. Kamu pasti akan risih kan dengan mereka kan? Kamu nggak paham apa yang mereka bicarakan, tapi suara mereka cempreng, kenceng gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kami adaptasikan, misalnya kami menjaga, mereka itu nggak suka terganggu misalnya di kendaraan umum, kami nggak berbicara seperti itu. Mereka itu nggak suka misalnya kami pakai sarung, kami nggak pakai sarung di tempat umum gitu. Paling yang kami keluarkan sarung itu hanya di hari-hari besar, hari Idul Fitri, Idul Adha, seperti itu. Itu salah satunya ya. Jadi ya kita melihat aja apa sih yang menjadi budaya-budaya di Mesir, nah itu kita hindarin. Cuman kalau untuk kasus di Mesir nggak terlalu banyak ya pantangan atau hal-hal yang bertentangan antara norma kita dengan norma mereka, karena sejatinya Indonesia dan Mesir sama-sama negara dengan mayoritas Islam, dan yang menjadi guru dalam agama ya untuk bangsa Indonesia yaitu dari Mesir. Kalau nggak kitanya yang belajar langsung ke Mesir, atau kita belajar dari orang yang pernah belajar di Mesir. Jadi seperti itu. Jadi secara budaya itu banyak kesamaan ya antara Indonesia di Mesir. Bahkan kalau lucu ya, ada yang sempat lucu misalnya di sana itu kalau masuk angkot itu salam. Jadi kalau kalian naik di sini apa sih, mikrolet ya? Mikrolet itu apa, kijang ya dulu. Ini soalnya kita beda generasi. Kalau naik mikrolet kan kalau kita di Jakarta misalnya ya udah masuk aja ya. Tapi kalau di Mesir itu mereka memudayakan salam. Jadi kalau masuk angkat itu, walaupun angkotnya bukan bis ya, mereka ngucapin assalamualaikum. Nah, kita mahasiswa Indonesia di Mesir pun
untuk menyesuaikan dengan mereka, kita pun juga kebiasaan mengucapkan salam. Sampai pernah saya udah lama 4 tahun di Mesir, pulang, saya masuk mikrolet, itu saya ucapin assalamualaikum tuh ke orang-orang. Assalamualaikum. Orang-orang itu sampai kaget ngeliatin karena bukan budayanya di sini, tapi di Mesir itu adalah hal yang sangat lumrah. Mungkin itu. Oke Kak, oke mungkin cukup pertanyaan dari teman-teman sekalian. Di sini kami ingin meminta nih Kak tips and trick atau motivasi untuk kami ke depannya sebagai mahasiswa atau mahasiswi agar dapat meraih prestasi seperti Kakak yang sangat menginspirasi kami. Oke. Tips and trick ya. Pertama gini teman-teman, kita ini kebanyakan umurnya rentangnya ya, kalau misalnya saya perkirakan berarti rentangnya dari 19 sampai misalnya 22 atau 23. Di masa-masa kita ini, masa kalian maksudnya, itu adalah masa untuk menampung dan menyerap skill di berbagai macam bidang. Saya itu punya terinspirasi dari perkataan ustadz saya ketika saya di kelas 3 SMA dulu di Gontor. Dia bilang gini, saya itu orang yang paling suka disuruh-suruh. Jadi kalau ada orang yang nyuruh saya, itu pasti saya lakukan. Kenapa? Karena dengan disuruh-suruh, itu saya punya kesempatan yang tidak akan dimiliki oleh orang lain. Misal, saya bilang ke si A, kamu tolong beli drone, ya kan? Si A pasti nggak tahu beli drone tuh kayak gimana, harganya mana, yang bagus pabrikan mana, gitu. Nah, setelah saya suruh, akhirnya dia mencari tahu di Google, mencari di YouTube, review-reviewnya, dan akhirnya dia tahu. Lalu saya kasih uang 20 juta, dan akhirnya dia beli. Oke? Nah, itu dia mendapatkan sesuatu yang orang lain nggak dapat. Terus yang kedua, ya, ternyata yang dia beli, drone-nya salah. Drone-nya ternyata drone bajakan atau drone palsu. Sekarang saya tanya, kira-kira yang merugi siapa? Saya kan? Saya yang nyuruh dia. Dia paling tinggal minta maaf. Bang, mohon maaf ya, ternyata drone-nya kayak gini. Nah, dia tinggal minta maaf. Tapi yang menanggung kerugiannya siapa? Saya. Ya. Nah, sekarang misalnya tahun depannya atau bulan depannya, tadi kan saya nyuruh si A. Terus di forum, saya bilang, tolong beliin saya drone. Nah, terus saya tunjuk si B. Terus saya tanya si B, wah si B ternyata belum pernah sama sekali beli drone, sedangkan saya butuh untuk besok. Nah si A, ini udah pernah saya beli, suruh beli, walaupun dia salah. Ya, tapi dia sekarang tahu, kira-kira dalam konteks ini, saya akan nyuruh si A apa si B? Ya kan? Kemungkinan besar saya akan nyuruh si A. Kenapa? Si A udah pernah review, udah pernah apa, tapi sayangnya dia salah beli. Dia padahal udah tahu, sedangkan si B masih kosongan. Nah, sekarang konteksnya A sama B nggak pernah ngeluarin duit, tapi si A pernah jadi lebih tahu, pernah disuruh. Gitu. Nah, dalam kehidupan lain pun juga seperti itu. Kamu ketika di organisasi disuruh ini itu, dosen kamu suruh ini itu, di masa-masa kita jangan anti disuruh, bahkan kalau minta disuruh banyak-banyaknya. Kenapa? Ongkos pengalaman dan ongkos kegagalannya itu adalah sesuatu yang kamu butuhkan. Dan di sini ongkos kegagalan selalu ditanggung ke orang lain. Itu yang saya terapkan. Maka dulu saya ketika mahasiswa disuruh A, disuruh B, disuruh C, oh yaudah oke, saya lakukan. Sehingga saya menjadi lebih terampil, lebih tahu dari orang lain. Seperti itu. Kalau kamu pernah dengar, misalnya Mario Teguh tuh bilang, kita ini di umur 20-an, sampai umur 30, gak usah sok tinggi dulu. Gak usah sok pingin dihargain. Kita yang penting bekerja, nanti pada masanya udah 30 tahunan, ada orang yang nyuruh kita, kamu berani bayar berapa? Pengalaman saya A, B, dan C. Seperti itu. Nah, itu. Jadi, kalau bisa teman-teman, dalam kalian sekarang, jangan ogah-ogahan ketika ada kesempatan. Bahkan kesempatan itu adalah berupa suruhan. Terutama suruhan-suruhan dari dosen. Jangan menganggap itu sebagai sebuah, kok aku lagi sih? Karena, ya memang kita nanti di dunia kerja itu adalah tergantung dengan skill yang kita miliki. Dengan banyaknya pekerjaan yang kita lakukan ketika di mahasiswa, itu akan meningkatkan life skill kita dan pemahaman kita terhadap sebuah pekerjaan. Misalnya, saat ini saya menjadi sekretaris pribadinya untuk mantan Wakapolri. Saya mahasiswa di Mesir, saya bukan polisi, ya. Tapi tiba-tiba saya mendapat kepercayaan untuk seperti ini. Kenapa?
karena sudah terbiasa di organisasi. Misal, orang yang nggak berorganisasi, ketika kita suruh, saya mau ke Surabaya, tolong belikan tiket. Ya, maka dia mungkin akan bertanya, tiket apa Pak? Saya tidak akan menanyakan seperti itu. Saya akan langsung cari data, Pak ini tiket yang direct segini, tiket yang tidak direct segini misalnya, ini ke luar negeri ya. Terus saya sudah mencari hotel yang dekat bandara, ini. Kalau menurut saya bagusan ini Pak, Bapak mau yang mana? Bandingkan mereka yang tidak terbiasa ya, dan tidak berani untuk mengambil keputusan, karena takut disalahkan, ya. Mereka cuma bilang, oh ya Pak, saya belikan Pak. Tapi nggak berpikir hotelnya di mana, ininya di mana, seperti itu. Karena tidak terlatih untuk berpikir, mengambil kebijakan bahwasanya semua kebijakan itu tergantung sama saya. Kalau saya nggak gerak, maka semuanya nggak ada. Nah, seperti itu. Maka teman-teman, dalam kehidupan nanti, ya, akademik itu penting, tapi bagaimana kalian mengelola kemampuan kalian dan mengorganisnya, itu semuanya bisa diambil ketika kalian berorganisasi. Tentunya ketika itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena intinya kalian kalau mau berorganisasi itu harus kreatif. Kreatif itu bukan hanya dalam barang ya. Maksudnya kreatif itu dimulai dari pikiran. Ya. Saya tuh bilang misalnya selalu kalau ke anggota saya, kalau saya lakukan A, suruh lakukan A, jangan sekedar lakukan A. Tapi pilih B atau pilih C. Intinya apa? Pahami kenapa saya suruh itu. Ya, jadi maksud saya adalah kita harus manfaatkan kesempatan di usia ini adalah untuk memaksimalkan ya kualitas dan kemampuan diri kita seperti itu. Jadi jangan terlalu mencari untuk santai-santainya saja. Saya selalu belajar dari dulu punya teman orang Cina, mereka punya berpikiran untuk seperti ini, untuk menunda kebahagiaan. Jadi kalau kita punya prinsip menunda kebahagiaan, itu nanti kita akan sampai kepada kebahagiaan itu sendiri. Nah, seringnya kan kita mahasiswa nih, males ah. Untuk apa? Untuk kita dapat kenikmatan-kenikmatan sesaat seperti ini. Padahal itu seharusnya yang kita berantas, sehingga nanti justru kesulitan-kesulitan sekarang itu yang akan menghadirkan kenikmatan-kenikmatan di masa depan. Ini bisa diterapkan dalam dunia organisasi, ini bisa diterapkan dalam dunia akademik. Mungkin seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Itu deh. Baik. Baik, teman-teman. Sudah selesai sesi tanya jawabnya. Baik, kesimpulan pada tema kita hari ini yaitu mengubah rasa malas dalam meraih prestasi adalah bahwa untuk mencapai kesuksesan dan meraih prestasi, seseorang perlu mengatasi rasa malas yang seringkali menjadi hambatan utama. Mengatasi rasa malas juga memerlukan motivasi, disiplin, dan komitmen. Dengan menetapkan tujuan tersebut, menciptakan rutinitas yang konsisten, dan membangun kebiasaan positif, kita dapat mengubah pola pikir dan perilaku yang malas menjadi produktif. Mengendalikan rasa malas adalah langkah penting untuk mencapai potensi dan meraih prestasi masa depan yang lebih cemerlang. Oke, saya Mira Putri selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Saya mohon maaf kepada Allah, tentunya saya mohon ampun. Terima kasih narasumber Kak Pangeran Arsyad atas kesempatan dan waktunya untuk berpartisipasi kepada kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Terima kasih.